Saya mohon maaf belum bisa ya hari ini kuliah yang offline. Karena kemarin Selasa itu saya habis ngajar 2 kali, pulangnya tenggorokannya sakit banget, kayaknya belum bisa bicara keras, padahal kalau di kelas kan harus bicaranya agak keras ya. Ya, baik. Saya masih di kampus sih, tadi ketemu Elvira juga di jalan ya. Jadi saya tetap ke kampus, cuma ngajarnya kita pakai online. Oke, untuk pertemuan hari ini kita lanjutkan ke materi tentang imobilisasi enzim. Kemarin sudah saya upload ya materinya di e-learning. Itu sebenarnya agak salah upload juga itu. Saya maksudnya upload yang di kelas 11 sebenarnya, karena kuliahnya kan mereka duluan ya. Tapi karena saya nyambi mau presentasi cepet-cepet gitu, kayaknya saya salah ngeklik seperti biasa. Salah ngekliknya sering. Jadi akhirnya masuknya ke kelas Anda, tapi ya nggak apa-apa, itu malah jadi ini sih, ya akhirnya Anda kan juga dapat juga kan. Jadinya berkah untuk kelas Anda, dapat materi duluan. Tapi kemarin saya akhirnya minta tolong, mungkin dari Anda akhirnya harus mengirim ke kelas sebelah, karena saya mau buka e-learning lagi, itu sudah mulai presentasi, jadi nggak sempat buka e-learning. Oke ya, terima kasih sudah membantu share materi ke kelas yang hari Selasa ya. Oke ya, saya izin share screen dulu. Materinya nggak banyak kok ini, cuma tentang imobilisasi dan Anda sudah membaca, jadi saya nanti tinggal mereview sedikit, kemudian nanti saya tambahkan untuk videonya ya, supaya lebih kebayang seperti apa. Oke. Bentar. Oh, ini. Ya, baik. Kalau saya tanya, apa yang dimaksud dengan imobilisasi sebenarnya? Ini kan dari kata immobile ya. Mobile itu artinya apa? Kemudian kalau immobile kira-kira artinya apa? Coba silahkan. Ini teman-teman di kampus atau sudah pulang ke rumah masing-masing? Di kos, Bu. Oh, sebagian sudah pulang. Ya, syukurlah. Kayaknya Anda selamat karena langitnya sudah menggelap ini kayaknya. Oke, silahkan. Mungkin satu dua orang menyampaikan dulu. Kira-kira kalau maksudnya immobile itu apa ya? Ya, mungkin ada yang bisa menyampaikan salah satu. Ya, silakan. Ya, betul. Ya, kira-kira ya betul. Jadi mobile itu bergerak, kalau immobile itu bergerak. Nah, yang dimaksud tidak bergerak di sini itu sebenarnya bukan berarti enzimnya terus tadinya jalan-jalan gitu, bukan ya. Nah, jadi enzimnya memang dibuat untuk tidak Anda bedakan tidak bergerak dengan tidak kontak ya. Jadi ini maksudnya adalah tidak bergerak, tetapi tetap kontak dengan substrat. Ya, karena bagaimanapun enzim itu kan harus berikatan dengan substrat ya, supaya dia bisa bekerja, supaya dia bisa menjalankan tugasnya sebagai katalis. Oke. Nah, kenapa kok disebut tidak bergerak? Oke, nanti kita akan terjawab karena memang enzimnya dibuat sebentar, sorry. Saya kok tidak bisa ini ya, tidak bisa memindah. Oke. Ya, kenapa kok disebut dengan tidak bergerak? Karena enzimnya ini sebenarnya di-trap gitu ya, atau dijebak atau dijerat. Apa bahasa Indonesia yang lebih gampang ya untuk membayangkan? Jadi enzimnya itu di-trap gitu pada suatu matriks. Nah, matriksnya ini nanti yang jenisnya bisa bermacam-macam.
Nanti ada material yang bisa digunakan untuk matriks. Nah, karena materialnya macam-macam, sehingga interaksi yang terjadi pada imobilisasi enzim ini juga nanti jenisnya ada bermacam-macam gitu. Tapi pada prinsipnya adalah enzimnya ini dijerap itu pada suatu matriks. Tentu saja matriksnya ini yang sifatnya inert. Kenapa kok harus inert? Supaya dia tidak mempengaruhi reaksi yang terjadi. Ya. Nah, kira-kira kalau dia dijerap pada suatu matriks, ini enzimnya dijerap pada satu matriks gitu ya. Kira-kira tujuannya sebenarnya apa ya? Kenapa kok enggak udah digunakan aja tanpa dijerap di satu matriks gitu? Kenapa kok harus dijerap? Kira-kira tujuannya untuk apa? Ya, sebentar. Saya sambil ini ya, sambil absen ya. Siapa yang mau menjawab? Saya perlu menunjuk mungkin ya. Bentar, saya cari dulu. NIM 08 hadir tidak ya? Hadir Ibu. Oke, silakan. Coba apa kira-kira kok enzimnya dijerap tadi? Mohon maaf Ibu, boleh diulang pertanyaannya soalnya tadi sinyalnya agak buruk. Oke, tadi saya sampaikan jadi imobilisasi itu maksudnya adalah enzimnya ditrap gitu ya, ditrap atau dijerap atau dijebak pada suatu matriks. Nah, nanti matriksnya ini material yang digunakan untuk matriksnya ini sebagai matriksnya ini nanti bisa bermacam-macam. Sehingga interaksi yang terjadi juga nanti ada bermacam-macam ya. Nah, kira-kira apa sih tujuannya kok enzimnya dijerap itu, dijerap di matriks itu kira-kira tujuannya untuk apa? Untuk menstabilkan enzim Ibu. Bisa, betul. Untuk menstabilkan enzim, betul. Ada tujuan lain nggak kira-kira? Sama mungkin untuk mengendalikan reaksi dimobilisasi enzimnya itu Ibu. Oke, bisa. Ada lagi mungkin Anda boleh nunjuk teman yang lain. Selain itu, selain yang Anda sebutkan, kira-kira ada nggak? Jadi Anda bayangkan kalau enzim di-trap atau dijerap pada suatu matrik itu, kalau kemarin kami menganalogikannya seperti, Anda kenal boba ya? Pernah makan minum boba dimakan atau diminum sih? Boba tahu ya? Nah, imobilisasi enzim itu mirip-mirip seperti itu. Jadi Anda membayangkannya seperti boba itu, tapi apa isi bobanya itu adalah enzim. Nah, bobanya ini, sebentar, bobanya ada isinya nggak sih sebenarnya? Oke, terus bobanya kenyal-kenyal gitu ya rasanya? Saya nggak terlalu nggak terlalu sering, nggak terlalu suka boba soalnya. Nah, Anda membayangkan enzim yang diimobilisasi itu ya mirip seperti itu. Jadi persis seperti boba itu. Jadi isi yang di dalamnya itu sebagai enzimnya, bobanya ini sebagai matriks yang fungsinya atau tugasnya adalah melapisi atau sebagai penjebak atau sebagai penjerap enzim tersebut. Kira-kira selain dua tujuan yang disebutkan oleh teman Anda tadi, ada nggak itu? Kalau mungkin tujuan lainnya yang menjawab bentuknya itu. Arfan, suaramu putus-putus ya?
Mungkin biar lebih mudah dipisahkan semua bentuknya, Bu. Oke, betul. Supaya mudah dipisahkan, betul. Jadi ketika di akhir reaksi, sebentar. Kayaknya kenceng. Tapi Anda saya enggak? Atau kita tunggu azan dulu? Saya tunggu azan aja. Ya, baik, saya lanjutkan. Ya, jadi disampaikan Arfan, salah satu tujuannya itu supaya mudah dipisahkan. Ya, betul. Jadi setelah selesai reaksi, enzim kan dapat diperoleh kembali. Tetapi tentu saja dengan pemisahan metode pemisahan tertentu ya. Nah, kalau misalnya dia sudah dalam bentuk boba seperti itu, enzimnya itu sudah dilindungi dengan matriks tertentu, kita tentu saja lebih mudah untuk mengambilnya dari misalnya dari beker gitu ya. Kalau reaksinya dalam beker glass itu kan kita lebih mudah juga mengambilnya gitu ya. Oke, ada tujuan lain lagi selain itu, selain kemudahan dipisahkan dari produknya? Bisa digunakan lagi, Bu, enzimnya. Ya, betul. Jadi enzimnya itu bisa digunakan beberapa kali gitu ya. Jadi bukan hanya sekali kemudian selesai digunakan, tetapi dia bisa digunakan beberapa kali. Kenapa? Karena
Kalau metodenya yang seperti tadi, metodenya yang saya sampaikan, yang Anda bayangkan seperti boba, itu kan modelnya yang ini ya, yang poin ketiga ini, yang encapsulation atau enkapsulasi lah. Jadi dibuat seperti kapsul gitu, dilindungi sehingga bentuknya seperti kapsul. Nah, kalau seperti itu, nanti kan enzimnya ini bisa digunakan untuk beberapa kali reaksi. Karena dia kan terlindungi oleh matriks ya, jadi dia bisa kontak dengan substrat, ya, bisa kontak dengan substrat, tapi dia terlindungi dengan matriks tertentu, gitu, sehingga dia tetap bisa digunakan di reaksi yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, pertanyaan saya, kira-kira satu enzim yang sudah diimobilisasi kemudian digunakan misalnya untuk 5 kali reaksi gitu ya. Kira antara reaksi yang pertama, reaksi kedua, ketiga, keempat, kemudian kelima, apakah laju reaksinya itu sama? Maksudnya apakah aktivitas enzim itu masih tetap sama di reaksi yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya? Atau apakah ada perubahan? Siapa yang bisa akan menanggapi? Silahkan. Ada perubahan, Bu. Kalau digunakan untuk beberapa kali. Baik, kira-kira perubahannya gimana untuk aktivitas? Penggunaan pertama berbeda dengan penggunaan sebelumnya. Jadi mungkin setelah kedua, ketiga, dan seterusnya tidak seperti seoptimal pada penggunaan pertama. Ya, betul. Betul. Jadi kalau yang penggunaan pertama itu misalnya aktivitasnya sekitar 90%. Nanti di reaksi kemungkinan aktivitas enzimnya, aktivitas spesifik enzimnya itu turun, ya, misalnya jadi 80 gitu. Kemudian nanti reaksi ketiga turun lagi 70, reaksi keempat seterusnya. Nah, memang itu termasuk kekurangannya ya. Jadi kekurangannya memang nanti aktivitas enzim itu biasanya full lagi. Tidak akan full 100% gitu. Kan ketika enzim itu mobilisasi gitu ya, aktif bisa jadi mengalami penurunan dibandingkan enzim yang tidak tidak di trapping atau tidak diimobilisasi. Jadi misalnya enzimnya itu bisa jadi dia masih full ya, aktivitasnya masih penuh, masih full, masih 100%. Terus Anda lakukan imobilisasi. Ternyata aktivitasnya tinggal 90% di reaksi pertama. Nah, memang itu termasuk kekurangan dari imobilisasi. Ya. Nah, kalau yang tadi, yang lain-lainnya kan itu termasuk kelebihan dari imobilisasi ini. Ya. Oke, ya betul. Lanjut, sebentar, saya mau lanjut di sini. Oke, ini beberapa contoh. Ini sejarahnya ya. Jadi yang pertama itu dilakukan imobilisasi menggunakan karbon yang diaktifasi. Ini sudah lama sekali, ini tahun 1916. Kemudian penelitian yang itu menggunakan diazonium, turunan dari diazonium. Kemudian tahun 64 itu ada imobilisasi secara enkapsulasi ya. Enkapsulasi di sini digunakan membran ya. Anda perhatikan di sini sifat membrannya adalah semi permeable. Ya, artinya apa? Semi permeable ini kan dia bisa melewatkan senyawa-senyawa tertentu ya. Oke. Nah, karena semi permeable berarti senyawa tertentu yang bisa lewat ini adalah yang spesifik tertentu.
gitu. Tidak semua bisa lewat, hanya senyawa-senyawa yang tertentu saja. Tapi artinya membran itu, Anda membayangkan membran itu bukan sesuatu yang tidak bisa ditembus gitu ya. Kalau di imobilisasi enzim, membrannya tentu saja adalah membran yang semi permeabel, karena bagaimanapun enzim itu kan harus kontak dengan substrat. Ya. Baik, ini sedikit sejarahnya. Kemudian, ya saya lanjut aja, nanti ini bisa dibaca ya. Nah, ya, ini tujuannya tadi. Anda sudah menyebutkan beberapa dan itu sudah betul, jadi bisa digunakan kembali sampai beberapa kali. Tentu saja dari segi ekonomi ini cukup menghemat biaya ya. Kemudian yang kedua juga dia tetap bisa ya, tetap bisa melakukan tugasnya gitu ya. Enzim ini tetap bisa melakukan tugasnya sebagai katalisator. Oke. Kemudian keuntungan tujuan lainnya juga ini mengurangi enzim yang hilang ketika proses produksi. Karena enzimnya tadi kan sudah dijebak ya, sudah dijerat. Gitu. Nah, memang teorinya kan enzim itu bisa diperoleh dengan metode pemisahan tertentu. Nah, masalahnya ketika kita menerapkan metode itu, bisa jadi sebagian enzim itu ikut hilang. Gitu. Baik, kemudian yang terakhir tadi, mudah dipisahkan dari reaksi. Nah, ini beberapa material yang biasa digunakan untuk imobilisasi. Yang polisakarida kayaknya Anda sudah kenal, ini ada selulosa, agarus, dan alginat. Nah, agarus dan alginat ini sebenarnya bahan dasarnya hampir sama ya, mirip-mirip gitu. Sama-sama menggunakan bahan dari raw materialnya itu dari rumput laut. Kalau agar ya, Anda membayangkan seperti agar-agar yang biasa dibuat itu, seperti jelly gitu ya. Kemudian agarus, ini yang biasa digunakan untuk elektroforesis, itu bentuknya kalau Anda membayangkan juga mirip seperti agar sebenarnya. Nah, alginat ini juga dibuatnya dari rumput laut. Kemudian ada bahan lain, misalnya karbon yang sudah diaktifasi. Kalau dari polimer itu ada polistiren, poliakrilamid, poliamida. Kemudian teman-teman yang mengambil material juga mungkin kenal dengan yang material anorganik di sini. Ada silika, alumina, dan bentonit ya. Ya, bentonit ini biasanya berasal dari alam, dia punya perbandingan Si dan Al atau rasio Si-Al ya yang tertentu. Itu. Oke. Nah, kemudian apa sih syarat-syarat suatu material itu dapat dipilih atau digunakan sebagai matriks? Ya, pertama tentu inert, artinya dia tidak ikut bereaksi. Kemudian fungsinya di sini adalah dia bisa mempertahankan spesifisitas enzim, sifat spesifisitasnya. Kemudian dia harus resisten ya, resisten terhadap mikroba, artinya dia tidak mudah rusak jadinya. Ya, kalau dia resisten, kalau dia gampang dirusak oleh mikroba ya berarti bobanya itu nanti gampang ketika misalnya ada bakteri atau mikroorganisme lain, nanti bobanya ini nanti cepat rusak kalau dia tidak resisten. Ya, kemudian juga harganya. Nah, harga ini juga perlu dipertimbangkan. Jadi biasanya memang dipilih matriks yang harga materialnya itu tidak terlalu tinggi. Baik, kemudian untuk metode imobilisasinya itu ada beberapa macam. Yang pertama itu dia terikat pada matriks secara fisik. Kemudian yang kedua itu melalui ikatan kovalen. Yang ketiga itu entrapment atau terjebak ya. Jadi enzimnya ini akan terjebak dalam matriks tersebut. Ya.
Kalau microencapsulation ya berarti matriknya ini akan melingkupi atau melindungi enzim-enzim tersebut. Ya. Kemudian kalau yang cross-linking berarti antara enzim yang satu dengan yang lain itu seperti terbentuk ada ikatan gitu ya, ada ikatan antara enzim yang satu dengan enzim yang lain. Ya tentu ikatan ini disebabkan karena adanya matriks yang menjerap enzim tersebut. Oke, ini penjelasannya masing-masing. Nanti detailnya bisa Anda baca ya. Oke. Nah, ini beberapa material yang biasa dipakai. Anda perhatikan yang poin kedua. Jadi kalau yang physical binding, ini kan dia enzimnya itu berikatan dengan lapisan ya, lapisan dari suatu materi yang sifatnya inert. Nah, contohnya bisa pakai alumina, silika gel, kalsium fosfat, bisa juga dari senyawa-senyawa organik, ada amilum, starch, atau CMC, karboksimetil selulose. Ya, kemudian yang Cefadec ini biasa juga digunakan untuk isi kolom ya. Kalau ketika kita belajar pemisahan enzim, nah Cefadec ini salah satu material yang menjadi isi kolom yang digunakan untuk pemisahan juga. Jadi dia bisa digunakan untuk memisahkan enzim, juga bisa digunakan untuk imobilisasi enzim ya. Oke, kemudian yang ini adalah ikatan kovalen. Kalau ini tentu lebih kuat daripada yang adsorpsi fisik tadi ya, karena ini namanya juga kovalen itu kan ikatannya jauh lebih kuat gitu. Kemudian lagi, ya ini beberapa ya, beberapa metode untuk yang basicnya adalah ikatan kovalen. Oke, ini contohnya. Baik, ini yang pakai diazo, ini yang pembentukan ikatan peptida. Ya. Nah, metode selanjutnya adalah entrapment. Kalau entrapment ini enzimnya dijerap pada suatu matriks, bisa berupa polimer atau gel ya. Jadi ya namanya juga entrap ya. Entrap itu kan berarti dijebak atau dijerap gitu ya. Oke, jadi kira-kira nanti seperti ini. Ya, saya pakai poliakrilamid. Anda mungkin kenal poliakrilamid ini adalah material yang digunakan untuk elektroforesis ya. Jadi poliakrilamid ini juga bisa digunakan untuk menjerap atau menjebak enzim. Kira-kira nanti seperti ini yang terjadi kalau enzim itu ketemu dengan poliakrilamid. Oke. Kemudian yang microencapsulation, ini yang tadi saya sebutkan seperti seperti boba itu. Jadi bentuknya memang enzim yang kemudian membrannya itu akan melapisi atau melingkupi enzim tersebut. Ya. Nanti kalau di videonya mungkin ini cara pembuatannya lebih jelas ya, yang microencapsulation ini biasanya menggunakan alginat ininya untuk matriksnya biasanya yang sering digunakan itu alginat. Oke, metode selanjutnya yang cross-linking. Ya. Jadi enzimnya ini mengalami imobilisasi karena terbentuk cross-linking antar mereka. Jadi antar enzim ini terbentuk cross-linking dan ini karena ada penambahan matriks tertentu. Bentar, ini contohnya seperti ini. Jadi enzimnya kemudian ditambah dengan matriks tertentu sehingga antara mereka itu terjadi yang disebut dengan cross-linking ya. Cross-linking itu ya Anda membayangkannya sih antar enzim itu jadinya berikatan. Baik, kemudian ini saya lanjut ke keuntungan. Tadi juga sudah Anda sebutkan, jadi bisa berulang kali, digunakan berulang kali. Kemudian enzim, produknya itu ketika kita
mengambil produknya itu sudah bebas dari enzim karena enzimnya dapat dengan mudah dipisahkan. Ya, ini yang poin 2 sama 3 ini kan saling nyambung, saling menjelaskan. Selain itu juga kalau kita bicara ini ya, enzim itu suatu protein sehingga dia akan sangat terpengaruh pada suhu tinggi ya, aktivitasnya akan sangat dipengaruhi oleh suhu, maka kalau dia posisinya itu terlindungi dalam satu matriks gitu ya, dijerat dalam satu matriks, ini tentu saja akan meningkatkan kestabilannya terhadap panas ya atau suhu tinggi. Oke. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya ada beberapa media yang dia itu bisa merusak atau menurunkan yang berpotensi menurunkan aktivitas enzim. Misalnya pH-nya agak ekstrim atau suhunya agak tinggi, karena enzimnya ini dilindungi, jadi enzimnya itu masih bisa bekerja dengan oke saja gitu ya. Meskipun tadi catatannya memang aktivitas enzim ini bisa jadi nggak full 100%. Tapi enzim itu masih bisa melakukan tugasnya sebagai katalisator. Ya. Oke, kemudian kekurangannya apa? Yang pertama, tadi kita sudah diskusikan, tentu saja aktivitasnya kemungkinan mengalami penurunan. Ya. Yang kedua, kalau Anda melakukan imobilisasi, itu artinya Anda doing something gitu ya di laboratorium. Ya, intinya nambah kerjaan gitulah. Nah, yang pertama nambah kerjaan ya, yang kedua juga Anda kan harus menyiapkan matriksnya. Kalau matriksnya itu harganya lumayan mahal, yaitu akan menambah biaya juga. Dari segi biaya itu. Oke, kemudian kekurangan yang lain bisa jadi imobilisasi ini mengubah konfigurasi enzim. Tentu saja kalau ini terjadi nanti aktivitasnya bisa jadi berubah juga, ya. Nah, ini poin nomor 3 ini nyambung dengan yang poin nomor 5. Ya, poin 34 ini akhirnya kesimpulannya menyebabkan aktivitas enzim ini akan terpengaruh gitu. Yang keempat ini enzimnya bisa jadi lepas dari matriksnya. Sehingga nanti ya akan berpengaruh pada aktivitas enzim tersebut. Oke, kira-kira itu terkait dengan imobilisasi. Aplikasinya nanti di banyak bidang, bisa di pangan, di klinik, dan aplikasi lain. Nah, kalau yang di pangan itu yang mungkin bisa Anda lihat produknya, itu adalah penggunaan pektinase ya. Jadi kalau jus dari buah-buahan, itu kalau mau jusnya itu warnanya lebih jernih, biasanya digunakan enzim pektinase ini. Nah, kalau diproses untuk proses menjernihkan gitu ya, dalam tanda kutip menjernihkan jusnya itu, kalau Anda menggunakan enzim yang sudah diimobilisasi, itu tentu saja keuntungannya tadi sudah disebutkan ya, Anda sudah hafal ininya. Ada keuntungan dan kelebihannya gitu. Jadi bisa pakai itu ya untuk menjernihkan jus buah menggunakan pektinase. Kemudian juga yang contoh lain yang cukup yang disebut di beberapa referensi itu adalah produksi nomor 2 ini, produksi high fructose corn syrup. Enzim yang digunakan adalah glukosa. Anda masih ingat glukosa itu adalah suatu monosakarida yang terdiri dari 6 atom karbon, 6C. Fruktosa itu juga 6C. Ya, mereka isomer ya, mereka isomer. Jadi rumus molekulnya sama, tetapi berbeda pada penataan atom-atom, penataan ruang atom-atom penyusunnya. Gitu. Makanya digunakan di sini adalah glukos isomerase. Nah, enzimnya ini yang nanti diimobilisasi dulu, baru kemudian digunakan untuk produksi high fructose corn syrup. Baik, ya kira-kira itu saya rasa yang lain sudah bisa Anda baca sendiri, beberapa contoh yang lain.
Oke. Nah, kemudian di sini untuk yang aplikasi klinis, Anda mungkin pernah melihat atau ini ya, kit untuk tes itu yang tes untuk rapid test terutama. Jadi tes rapid itu cepat ya. Ya. Nah, yang paling common sih mungkin yang tes ini ya untuk uji pregnancy ya, untuk kehamilan. Prinsipnya itu sebenarnya adalah ELISA. Kita sudah mendiskusikan ELISA ya, tetapi jadi prinsip ELISA, tapi kemudian dia dibuat dalam bentuk rapid test ya, atau dibuat dalam bentuk kitnya. Sehingga apa? Sehingga dia bisa dibawa kemana-mana. Ya, bisa dicangking kemana-mana, cangkingable jadinya ya, bisa dibawa kemana-mana. Anda bayangkan kalau harus pakai ELISA yang beneran, yang sesuai teori gitu ya, harus bawa ELISA reader, ya itu kan juga spektro ya, nanti harus cari colokan dan lain-lain gitu. Nah, pregnancy test ini merupakan contoh ELISA yang sudah dalam bentuk kit sehingga bisa digunakan untuk rapid test. Oke, ya. Saya rasa itu untuk materi yang imobilisasi enzim. Nanti untuk videonya saya susulkan di grup ya linknya ya, supaya bisa kalau video sih bukan dilihat sambil dinikmati gitu ya, sambil mungkin kalau sore-sore gini ngabuburit ya, menunggu beduk maghrib, tapi kalau beduk asar udah lewat tadi. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ya, silakan Elvira. Oke, ya baik. Ya, kalau untuk yang entrapment sama microencapsulation itu agak susah untuk memisahkan kembali Elvira. Jadi Anda bayangkan enzim itu mungkin bentuknya misalnya dalam bentuk serbuk bisa, atau kalau Anda nanti yang di video itu kayaknya enzimnya sekaligus dengan mikroba penghasilnya soalnya yang dijerat itu bisa juga. Nah, itu memang kalau sudah seperti itu posisinya berarti agak sulit. Maksud Anda kan mengambil enzimnya kembali ya, memisahkan kembali gitu. Kalau sudah diimobilisasi ya biasanya susah untuk mengambil atau memisahkan enzimnya kembali. Yang masih memungkinkan itu adalah yang tadi, yang fisikal, ya, yang kontak fisik tadi itu, karena dia hanya semacam nempel di permukaan gitu, secara interaksinya secara fisik. Ya. Tapi kalau yang sudah yang interaksi lain, ya itu agak repot Elvira. Itu. Mungkin gitu Elvira sudah terjawab. Baik, sama. Ada diskusi lain? Saya, Ya. Bu. Oh ya, Arman silakan. Itu kan tadi enzimnya bisa digunakan kembali, Bu. Nah, misalkan kita udah menggunakan enzim itu misalnya 1 kali, terus mau kita gunakan di 2 kali dengan substrat yang berbeda, itu bagaimana, Bu? Apakah bisa? Bisa, sorry. Tapi substratnya itu memang yang bisa dikatalisis sama enzim itu loh ya. Kan memang kemarin sejak awal saya sampaikan spesifisitas enzim itu bukan berarti satu enzim hanya untuk satu substrat. Satu enzim bisa beberapa substrat, asal syaratnya adalah dia punya gugus fungsi yang sama atau dia mengkatalisis reaksi yang sama. Begitu. Jadi kalau contoh ya, apa ya, protein kinase itu kan enzim. Dia mengkatalisis transfer gugus fosfat. Dari mana? Dari asam-asam amino, ya. Nah, biasanya asam amino yang punya gugus. Jadi syaratnya substratnya asam amino yang punya gugus OH gitu. Pokoknya asal asam amino yang punya gugus OH berarti dia bisa.
Berarti pas yang habis dari yang pertama itu perlu dilakukan. Oh, kalau untuk membersihkan dia dari substrat yang pertama, iya bisa, betul bisa. Perlu, sorry mas. Maksud Anda kan berarti setelah digunakan, meskipun dia terpisah kan beberapa substrat ya, sisa substrat yang masih nempel gitu ya di matriksnya ya. Ya, bisa dicuci dulu, ya dicuci untuk membersihkan matriksnya tadi, kemudian baru bisa masuk ke substrat yang baru. Gitu Arfan? Baik Bu, dipahami. Terima kasih. Oke, sama-sama. Baik, ada diskusi lain? Tidak ada? Ya, jika tidak ada, berarti untuk materi saya cukupkan sampai di sini. Kemudian mulai minggu depan nanti teman-teman sudah mulai presentasi ya. Minggu depan itu tanggal, sebentar, 21. Ya, minggu depan berarti teman-teman mulai presentasi. Satu hari kita usahakan 2 kelompok gitu ya. Jadi supaya nanti untuk UAS-nya kita bisa lebih cepat ya. Supaya sesuai dengan kan jadwal UAS itu tanggal 16 tadi saya cek tanggal 16 sampai 31. Tapi kalau kita bisa lebih selesai lebih dulu, lebih cepat, nanti UAS-nya bisa langsung kita laksanakan sehingga di tanggal itu kita sudah selesai. Mungkin gitu teman-teman, supaya saya juga bisa segera setor nilai juga. Ya, baik. Kira-kira begitu. Apakah ada tambahan dari teman-teman ini? Tidak ada. Baik, jika tidak ada, terima kasih sudah hadir di kelas sore hari ini. Nanti link videonya insya Allah saya kirimkan. Kalau belum, biasa ya diingatkan ya. Saya kadang hari ini ya mau mengerjakan apa gitu, terus habis itu tahu-tahu pekerjaan lain datang, terus lupa biasanya. Tapi insya Allah ini saya ingat-ingat, semoga langsung saya kerjakan ya. Baik, terima kasih semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama.